kita sudah memasuki bulan Februari. Kalau kita lihat keadaan saat sekarang ini, banyak sekali kabar-kabar bahwa Omikron semakin melonjak, saudara. Sehingga menghasilkan apa seperti itu? Ketakutan, betul? Nah inilah kadang-kadang orang, anak Tuhan juga takut, semua orang takut. Tapi bagaimana bahwa kehidupan kita membutuhkan biaya-biaya, betul nggak? Bahwa kita harus bekerja. Nah karena itu apa andalan kita di dalam menjalani hidup ini? Kadang ada orang yang bilang kalah sebelum perang, ya kan? Oh artinya apa? Ketakutan belum menghadapi sudah takut duluan. Padahal kalau dijalani nggak ada apa-apanya, saudara. Yang penting kita pakai protokol kesehatan seperti itu. Karena itu mari kita buka firman Tuhan kita. Jadi tema hari ini kalah sebelum perang. Kita buka di dalam Bilangan 13. Bilangan 13 ayat 17 sampai 33. Bilangan 13 ayat 17 sampai 33. Apabila Bapak Ibu Saudara sudah membukanya, mari kita baca bersama-sama atau bergantian saja. Ayat saya ayat 17 dan Bapak Ibu Saudara ayat 18 selanjutnya sampai selesai. Baik itu yang di rumah-rumah ya, bersama. Mari Bapak Ibu Saudara yang di rumah-rumah atau lagi di jalan sedang mendengarkan firman Tuhan ini, ayo kita sama-sama membaca firman Tuhan ini. Supaya apa? Bapak Ibu Saudara meresapinya juga gitu ya. Oke, kita baca bergantian. Demikian firman Tuhan. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan. Ayat 18. Dan bagaimana negeri yang didiaminya, apakah baik atau buruk? Bagaimana kota-kota yang didiaminya, apakah mereka diam di tempat yang terbuka atau tempat-tempat yang berkubu? Mereka pergi ke sana lalu mengintai negeri itu, mulai dari padang gurun Sin sampai ke Rehob, ke jalan yang menuju ke Hamat. Ketika mereka sampai ke lembah Eskol, dipotong mereka lah di sana suatu cabang dengan setang dan buah anggurnya. Lalu berdualah mereka menggandarnya. Juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. 24. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri, kemana kau suruh kami? Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan, orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita.
Mereka menyampaikan kepada orang Israel tentang seluruh negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang yang memiliki perawakannya. Juga kami lihat di sana orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Kita lanjutkan pasal 14 ayat 2 sampai dengan 10. Lanjutkan ayat 2, Bapak Ibu Saudara silakan. Bersungut-sungutlah. Orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini, supaya kami tewas oleh pedang, dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Ayat 6. Joshua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya. Dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui itu diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita untuk negeri yang itu adalah surganya. Hanya jangan memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Ayat 10, silakan. Umat itu mengancam pada kolon tadi kedua orang itu dengan batu, tetapi nampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua. Amin. Berbahagialah yang mendengarkan sabda Tuhan serta melakukannya. Yang penting dengar dan lakukan. Amin. Nah, kalau kita sudah membaca firman Tuhan ini, maka kita sudah ada gambaran, betul nggak? Oh, ini ceritanya kayak begini gitu, ya. Ada gambaran. Tapi apakah Bapak Ibu Saudara mengerti apa maksudnya semuanya itu? Karena itu dengan tema ini, kalah sebelum perang. Kalau kita lihat di sini, kalau yang kita baca tadi, ada 12 pengintai. Nah, 12 pengintai ini disuruh Musa untuk melihat negeri di mana negeri Kanaan yang mau diberikan Tuhan kepada bangsa Israel. Kenapa 12? Karena suku Israel itu ada 12 suku. Nah, 12 suku itu terjadi karena anak daripada Yakub seperti itu. Nah, karena Yakub, setelah Yakub itu tunduk kepada Tuhan dan diberkati Tuhan, maka dijadikan namanya Israel. Nah, itu ya latar belakangnya. Nah, kalau kita lihat 12 pengintai ini mau masuk ke tanah Kanaan itu. Tapi apa yang dikatakan di sini kalau kita lihat tadi di dalam ayat 13, maka mereka itu bersungut-sungut dan mereka tidak ada semangat yang 10 pengintai ini. Kalau kita lihat mereka itu pengintai merasa dirinya kecil dan tidak berdaya dan semuanya itu. Sangat pokoknya mereka bahkan mengatai orang menakut-nakuti bangsa Israel. Nah, karena itu mari kita lihat di sini. Tetapi kalau kita lihat yang 2 orang, ya 10 dengan 2 besar mana? 10. Tapi yang 2 ini yaitu Yosua dan Kaleb, mereka tetap semangat. Semangat dalam mengintai itu, mereka semangat bahwa Tuhan pasti akan menolong. Demikian hidup kita. Kadang-kadang kita ditakut-takutin di masa pandemik ini. Kita nggak tahu lagi, Omikron sudah datang. Nanti datang apa lagi? Saya sudah dengar lagi bahwa akan datang virus yang lain lagi. Dan tubuh kita akan disuntikin vaksin terus, betul nggak? Nah, Bapak Ibu Saudara sudah divaksin ketiga? Siapa yang sudah? Puji Tuhan. Nah, ini ya, di sini nanti apa lagi? Jadi apa? Istilahnya kalau kita melihat masalah kehidupan kita hari lepas hari selalu ada. Tetapi juga jangan lupa
Kita mau ikut yang mana? Yang 10 pengintai atau yang 2 pengintai? Karena itu di sini kita lihat apa mereka responnya sama-sama. Kalau dikatakan firman Tuhan tadi, oh di sana penuh dengan anggur, buah anggurnya luar biasa. Madu, susu luar biasa. Bahkan mereka metik dan bawa pulang ditunjukkan kepada Musa. Jadi ke-12 pengintai ini waktu memberitahu kepada Musa, ditunjukkan semua apa yang mereka dapat dari sana. Ceritanya itu sama. Tapi apa yang beda? Kita lihat ini. Nah, kita lihat. Mengapa mereka berbeda pendapat antara yang 10 pengintai dan 2 pengintai ini? Yang pertama, karena kita lihat di dalam ayat 27 itu. Ayat 27. Kita baca. Sama-sama ya. 1, 2, 3. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Artinya dibawa kepada Musa, ditunjukkan bahwa hebat di negeri itu. Hanya bangsa itu diam di negeri itu apa? Kuat-kuat dan kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan enak. Melihat kami di sana. Terus ayat 29, orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan, orang Kanaan diam di sepanjang laut, dan sepanjang sungai Yordan. Nah ini artinya apa? Mereka lihat, waduh hebat-hebat. Bahkan orangnya juga hebat-hebat. Ya, gagah perkasa, bahkan kayak raksasa. Ya kan? Oh, anggurnya, buahnya memang luar biasa. Di sini mereka ayat 31 kita lihat, coba baca ayat 31. Tetapi orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka ini udah ketakutan sebelum perang, saudara. Betul enggak? Sebelum mereka maju, sebelum berangkat, mereka sudah ketakutan. Wah, di sana kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu. Kenapa? Karena mereka lebih kuat daripada kita. Terus di sini dikatakan lagi ayat 32, mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar apa? Busuk. Betul enggak? Kabar busuk. Jadi diceritakan yang enggak benar. Ini artinya apa? Gosip. Kalau sekarang ini kalau berita-berita YouTube dan berita-berita sering ditambahin namanya berita hoax. Betul nggak? Supaya semua ketakutan akhirnya itu tadi kacau lah negara kita. Nah ini. Atau rumah tangga saudara. Ya kan? Oh anak diceritain tetangganya. Anakmu begini-begini. Ribut. Suami istri ceritain suaminya. Oh suamimu begini-begini. Ada loh. Saya beberapa minggu yang lalu pergi bersama teman-teman hamba-hamba Tuhan. Lalu hamba Tuhan yang kami datangin ini cerita. Itu ada orang hamba Tuhan juga, dia cerita apa? Dia bilang si A ini dia selingkuh. Padahal si A itu enggak selingkuh, saudara. Dibilang selingkuh apa enggak ngacoin, betul enggak? Kok bisa seperti ini? Terus kamu apa yang kamu lakukan? Saya diam aja. Loh kok diam aja? Seharusnya ditegur, betul enggak? Dinasehati, ditegur sesama teman. Karena apa? Supaya enggak ngacoin. Nah ini, hati-hati saudara juga ketika saudara baca daripada HP saudara ya, WA saudara atau kiriman-kiriman atau YouTube saudara. Saya seringkali dinasihatin sama anak-anak, suami saya bilang gini, kamu kalau ngirim-ngirim hati-hati. Lihat loh, sekarang ini kalau sampai kasih berita hoax ditangkap, betul nggak? Nah ini di sini ya, ini bangsa yang 10 pengintai ini nakut-nakutin seperti itu, kasih berita hoax yang menakutkan, ya ditambah-tambahin. Memang di sana orang-orangnya besar, karena itu kita nggak bisa maju. Jangan berperang melawan mereka. Ayo kita balik ke Mesir. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara baca ayat pasal 13 dan 14. Ayo kita pulang aja ke Mesir. Jadi ini yang pengintai ini, yang dipilih itu adalah pemimpin-pemimpin dari 12 suku ini.
untuk mewakili daripada suku-sukunya. Jadi kalau 10 pengintai ini ngomong gitu, ya ini di sini ayat 31 dikatakan di situ kan, oh kita tidak bisa maju, mereka lebih kuat daripada kita. Wah, ya kan? Jangan maju, kita juga. Oh nggak usah ibadah lagi, oh nggak usah kerja lagi, betul nggak? Oh nggak usah keluar rumah lagi. Nah, saudara mau makan apa, betul nggak? Ya. Suami yang kerja, istri kerja, anak-anak kerja, kalau suruh di rumah, kalau memang kantornya enggak yang nyuruh, gimana? Betul enggak? Tapi kalau kantornya yang menyuruh, oh kamu kerja online, oh boleh. Tapi kalau enggak ya harus. Ini suatu peraturan dari kantor-kantor saudara. Kalau saudara dagang, kalau saudara enggak dagang, terus-terusan nggak dagang, mungkin pemerintah kasih, oh bolehnya ganti-gantian, nggak apa-apa. Tapi harus maju dulu gitu loh. Jangan, oh sudah begini-begini, nggak usah lah, nggak usah. Saudara gimana nggak kerja, betul nggak? Tuhan bilang orang harus kerja, di rumah juga harus kerja, ya kan? Di rumah apa kerjanya? Ya kalau ibu-ibu atau siapa, bapak-bapak, anak-anak, semua di rumah kan saling kerjasama, mengerjakan pekerjaan rumah, betul nggak? Intinya kita tidak boleh kalah sebelum perang. Nah ini dikatakan di sini. Mereka bilang, oh orangnya kuat-kuat, nggak usah kita maju. Yang kedua dia bilang apa? Memberi kabar busuk, itu tadi hoax. Ya, ayat 32 itu. Di sini dikatakan juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Artinya memakan orang, saudara, betul nggak? Hoax. Hati-hati dengan hoax. Berita-berita sekarang ini ditambah-tambahin, apalagi kita mau pemilu 2024. Ya, hati-hati, saudara. Nah, terus di sini dikatakan lagi, ayat 33 dikatakan apa di situ? Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat dari diri kami seperti apa, saudara? Belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Jadi dianggapnya kita ini apa? Belalang. Mereka lebih besar. Kita nggak akan menang. Nah ini kenapa? Jadi pertama pelajaran ini adalah ketika kita mengandalkan pikiran kita, ketika kita mengandalkan pribadi kita dan tidak mengandalkan Tuhan, maka kita adalah orang-orang apa? Kalah sebelum perang. Karena apa? Mengandalkan diri sendiri. Udah ketakutan, sudah mementingkan diri sendiri, sehingga itulah kita menjadi kalah sebelum perang. Seperti yang 10 pengintai. Nah, tapi di sini yang kedua pengintai, mari kita lihat pelajaran yang kedua ini. Kita lihat ayat 30. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu. Di depan Musa katanya, tidak. Di situ ada kata seru. Kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Nah ini saudara, kita tidak boleh kalah sebelum perang, tetapi kita apa di sini yang kedua, di mana Kaleb dan Yosua mereka mengandalkan Tuhan di sini. Yaitu hidup berpegang pada janji Tuhan. Tadi pemimpin pujian berkata apa? Kita pegang janji Tuhan, betul nggak? Walaupun ada Omikron, kita pegang janji Tuhan. Kalau saudara kena, jangan takut, pasti sembuh. Kan gitu. Jangan takut, pasti sembuh. Kenapa? Janji Tuhan. Ketika kita taat kepada Tuhan. Ini dikatakan firman Tuhan juga di sini. Jangan berontak katanya. Tapi taat. Kalau taat kita diberi kemenangan sama Tuhan. Hidup ini adalah perjuangan. Hidup ini adalah kesempatan. Jadi saudara mau jadi orang kalah atau menjadi orang pemenang? Kalau saudara mau menjadi pemenang, jangan kalah sebelum perang.
Karena itu andalkan Tuhan. Ini adalah iman. Kaleb dan Yosua punya iman. Dia berkata, dia mengatakan di sini. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di depan Musa, katanya, tidak. Kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti mengalahkannya. Nah ini deklarasi saudara. Katakan dalam diri saudara, saya akan mengalahkan Omikron, ya. Saya akan mengalahkannya. Saya adalah orang sehat. Saya adalah dilindungi Tuhan. Saya orang diberkati. Saya pegang janji Tuhan. Amin. Pegang janji Tuhan. Sehingga kita mengandalkan Tuhan. Seperti siapa saudara? Abraham contohnya. Abraham itu harus menunggu waktu yang lama untuk mendapatkan Ishak. Tuhan berkata kepada Abraham bahwa engkau akan seperti anakmu, akan seperti apa? Pasir di laut. Bintang di langit banyak banget. Tapi ditunggu-tunggu. Abraham bilang, aduh, di mana ya? Kok enggak ada buktinya? Gitu ya. Udah lama aku sudah tua. Tapi namanya janji Tuhan. Janji Tuhan itu adalah penuh mukjizat, betul enggak? Lihat, Abraham mendapatkan mukjizat. Di masa tua Sarah itu bisa hamil. Di masa tua Sarah itu bisa melahirkan anak. Oh, mustahil saudara, betul enggak? Jadi Tuhan itu kita berimannya harus di atas rata-rata. Di atas kemampuan manusia. Nah, inilah iman. Seperti Yosua dan Kaleb, dia berkata, tidak, kita akan menang. Kita akan berperang dan kita menang. Ayo maju. Kita lihat selanjutnya. Pasal 14 ayat 8 itu. Apa yang dikatakan? Sebelumnya ayat 6. Coba saudara Yosi bacanya. Ayat 6 sampai 8. Pasal 14. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Terus ayat 9. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis, yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, dan Tuhan menyertai kita, janganlah takut kepada mereka. Amin. Nah ini, yang kedua tadi kita harus pegang janji Tuhan. Di mana Yosua dan Kaleb tetap bertekad. Ayo kita menang, kita perang, kita maju. Di dalam ayat 8 dikatakan, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk negeri mana itu dan akan memberikannya kepada kita. Suatu negeri apa? Berlimpah madu dan susu dan madunya. Artinya apa saudara? Ketika kita memiliki iman, maka Tuhan memberikan apa yang indah di dalam kehidupan kita. Tapi ketika kita bersungut-sungut, kita tak kayak 10 pengintai ini, ayo lebih baik kembali ke Mesir, lebih baik kita mati dijajah di Mesir. Artinya apa? Kalau dijajah Mesir itu simbol daripada perbudakan, daripada kuasa iblis. Jadi saudara kalau kalah sebelum perang, yaitu di mana mengandalkan kedagingan saudara, mengandalkan pikiran saudara, dan tidak punya iman, maka saudara menderita. Tidak mendapat berkat Tuhan atau tidak mendapatkan kemenangan, tidak mendapatkan susu dan madu yang enak itu. Dan tidak bisa mengalahkan orang raksasa. Tetapi kalau saudara seperti dua orang itu tadi, Yosua dan Kaleb, maka di situ intinya apa? Mereka apa? Ayat 5. Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Artinya apa? Doa orang benar besar kuasanya. Amin. Kita maju berperang dengan doa-doa kita. Untuk melawan siapa? Tuhan berkata bahwa lawan kita bukan darah dan daging, tetapi apa? Penghulu-penghulu di udara. Kuasa-kuasa si jahat. Kita melawan pikiran-pikiran negatif kita. Dengan kita berperang memberikan pikiran-pikiran positif. Di mana kita lihat janji Tuhan, kamu pasti bisa. Pasti Tuhan kasih bisa. Betul enggak?
Nah ini kita harus pegang janji Tuhan itu. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda. Umatnya berdoa, memuji dan menyembah. Ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, menyembah artinya rajin beribadah, menyembah artinya memuji Tuhan, meninggikan Tuhan. Siapa yang gak suka dipuji? Tuhan adalah yang menciptakan kita, maka Tuhan yang akan memberi kemenangan kepada kita. Apa masalah saudara? Tentang ekonomi, kebutuhan uang saudara, atau sakit penyakit yang saudara derita, atau juga masalah anak-anak, maupun suami, istri saudara, atau pekerjaan saudara. Lihat, berseru kepada Tuhan. Di sini Yosua dan Kaleb. Jika Tuhan berkenan, Tuhan memberi kemenangan. Artinya apa? Di sini ayat 5 dikatakan, lalu sujud Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Mereka sujud. Kita berdoa, doa orang benar, besar kuasanya. Memberikan kemenangan, mukjizat terjadi, kemenangan. Kita mendapatkan susu dan madu dan mengalahkan orang-orang raksasa. Nah ini ya. Jadi jangan kalah sebelum perang. Jangan ketakutan terlebih dahulu sebelum mencoba. Kalau saudara membuat sesuatu, eksperimen, maksudnya pamannya mau buat kue. Saya sering gagal dalam membuat kue donat. Walaupun kalau kue kek kadang jadi ya, kadang bantet juga. Tapi saya tidak menyerah. Dan akhirnya hasilnya enak saudara. Tetangga minta diajarin, saya ajarin. Wah luar biasa kan? Nah ini artinya apa? Saudara juga demikian. Kalau saudara ingin sesuatu, cobalah. Asal yang positif. Jangan sesuatu yang negatif ya saudara. Nah ini yang positif. Oh ini musim COVID-19. Apa yang harus lakukan? Nah, ini ada saudara kita juga. Ya, dia kan jualan. Ibu ini. Dia jualan. Waduh COVID-19. Ini sudah mulai orang-orang yang pesan agak berkurang. Pada ketakutan. Apa yang harus aku lakukan? Tiba-tiba dia timbul ide. Aku jual secara online. Dan ibu ini melakukannya. Sebelum melakukan online itu dia berdoa. Dia ngomong kepada hamba Tuhan. Dan akhirnya didoakan. Dan dia mulai berdoa dan melakukannya itu. Nah ini. Dan bisa saudara. Ya. Itu adalah saudara kita sendiri di jemaat ini. Jadi kita jangan kalah sebelum perang. Artinya coba. Waktu kita di sini juga. Di rumah doa ini juga seperti itu. Terkadang sekitar kita membuat kita takut. Tapi apa di situ semangat ya. Di sini, ayo nggak apa-apa. Dan akhirnya nggak apa-apa toh. Nah ini artinya kita tidak kalah sebelum perang. Tapi kita seperti apa? Yosua dan Kaleb. Nah itu kemenangan diberikan. Dan akhirnya kita bisa mendapat izin dari RT dan RW. Dengan keadaan yang terbatas, ya. Kalau nanti kita makin banyak lagi kita cari, saudara, ya. Yang lebih besar pasti Tuhan menyediakan. Allah El Shaddai, amin. Kita dulu waktu dibongkar di bedeng, Tuhan menyediakan. Dalam waktu 1 minggu kita sudah dapat. Itulah kasih Tuhan. Karena itu Tuhan di sini dikatakan taat saja, jangan berontak. Ya, kalau kita lihat di situ. Jangan berontak ayat 17 dan 18. Ayo kita baca sama-sama. Dan ini yang terakhir. 1, 2, 3. Pasal 14. Jadi sekarang biarlah kiranya kekuatan Tuhan itu kebesarannya seperti yang kau firmankan. Tuhan itu perpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-sekali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalas kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dan selanjutnya. Nah ini artinya apa? Tuhan itu panjang sabar, kasih setianya, semua dilimpahkan kepada kita, ya. Kita jangan kalah sebelum perang. Artinya apa? Waduh aku orang berdosa, aku udah salah. Sudahlah kalau gitu, mungkin Tuhan gak mau lagi dengan doa saya dan tidak mau terima. Saya gak mau lagi beribadah. Lebih baik saya jauh dari Tuhan. Salah saudara. Jangan kalah sebelum perang. Ayo maju.
minta ampun. Tuhan itu sabar dan kasih setia. Kenapa? Karena kita ciptaannya. Tuhan akan mengampuni kita dan saudara akan diberi kemenangan. Jangan kalah sebelum perang. Amin. Ayo, kita seperti Kaleb dan Yosua. Jangan seperti 10 pengintai. Bahkan memberikan kabar-kabar yang busuk, memfitnah kita. Amin. Mari kita berdoa.